Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji disembah. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 28-30 bagian A. Tertulis demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2008, seorang dokter konsultan di Australia bernama Dr. Shane George sedang berada dalam perjalanan dinas, dan saat itu ia mengalami serangan jantung. Kepadanya dilakukan prosedur penyelamatan, CPR, dan juga kejutan listrik sebanyak 13 kali. Tapi Dr. Shane George tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia dinyatakan meninggal dan waktu telah berjalan selama 55 menit. Istri Dr. Shane bernama Sherry, yang juga seorang dokter, ketika tiba di ruangan di mana suaminya berada, dia berdoa. Dia memegang tangan suaminya dan berkata kepada Tuhan dalam iman, "Tuhan Yesus, Shane baru berumur 39 tahun. Aku butuh dia untuk membesarkan anak-anak kami. Aku mohon berikanlah nyawanya kembali." Setelah doa dari istrinya, Dr. Shane George hidup kembali. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kasih karunia diberikan. Dia diberikan kesempatan hidup. Dan dia pun melayani Tuhan. Dalam Injil Matius 9 ayat 28-30 bagian A ini tertulis, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dua orang buta ini mendengar tentang Tuhan Yesus, dan mereka ingin mengalami kesembuhan secara pribadi. Mereka mendengar bahwa orang lain ditolong oleh Tuhan. Mereka mendengar bahwa orang lain mendapatkan mujizat. Maka mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati Tuhan Yesus ketika Tuhan ada di wilayah mereka, dan mereka meminta untuk disembuhkan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan bertanya pada mereka soal iman mereka. "Apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka pun menjawab, "Kami percaya." Lalu Tuhan Yesus katakan, "Jadilah seperti imanmu." Maka mujizat itu pun terjadi. Mereka dapat melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana agar kita mengalami mujizat Tuhan? Seperti dua orang buta ini yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Demikianlah kita hendaknya mencari Tuhan, datang kepadanya melalui doa di hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan selain doa saudara, di sini ada hal yang Tuhan tanyakan kepada dua orang buta itu, yaitu tentang iman. Apakah kamu percaya
bahwa Tuhan dapat melakukannya. Jadi kita hendaknya memiliki iman, percaya kepada Tuhan dan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib di hidup kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang beriman, merupakan cara bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan. Jangan cari yang lain, saudara. Jangan datang kepada yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan milikilah iman, belajar untuk menguatkan iman kita, dan minta juga kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, tapi dengan hati yang bimbang, bagaimana kita bisa mengharapkan akan mujizat Tuhan? Mujizat Tuhan bekerja sama dengan iman, dan mujizat Tuhan itu akan terjadi ketika kita percaya. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk memiliki iman, untuk menolong kita percaya dengan hati yang teguh kepada Tuhan. Iblis berusaha untuk mengganggu iman kita, tapi teguhkan hati agar kita selalu beriman percaya dengan kuat kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana kami mengalami mujizat pertolongan-Mu. Dalam keadaan pergumulan, kami mau datang kepada Tuhan, berdoa, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang melampaui logika kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan mau mengandalkan Engkau. Kami beriman kepadamu. Dan kami yakin Tuhan sanggup untuk menolong kami. Kami terima mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, dan kuduskan serta sempurnakan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.